Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan kami. Oke, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga puji syukur atas satu hal yang paling urgen di dalam hidup kita, yakni kesehatan, kekuatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Untuk kemudian kita sama-sama menghadiri pembekalan kuliah kerja amalia yang insya Allah akan dilaksanakan dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dan segala-galanya hampir berbeda. Nah, pemateri kita hari ini itu ada ibunda kita di kampus, sekaligus rektor kita juga, Ibu Woode Alzaryani SPMM. Beliau akan mengurai mengenai materi tentang leadership. Apa sih leadership ini? Kalau yang saya pahami itu kemampuan untuk kemudian beradaptasi dan mempengaruhi orang lain. Nah, saya pikir ini penting untuk teman-teman sebagai bekal di mengikuti KKA ini, bagaimana kemudian kepemimpinan ini teman-teman bisa menjadi kompetensi di masyarakat, sekaligus penciri khusus teman-teman mahasiswa untuk menghadapi KKA ini. Jadi untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya akan kami berikan kepada Ibu Dr. Woode Alzaryani SPMM untuk kemudian memaparkan materi tentang kepemimpinan. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta pembekalan kuliah kerja amalia, alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan ini walaupun melalui virtual, melalui Zoom, akan tetapi harapan kami bahwa kegiatan pembekalan ini tidak mengurangi nilai dan hikmat dari kegiatan ini. Harapan kami bahwa tujuannya bisa tercapai. Pada kali ini Ibu akan memberikan materi terkait dengan kepemimpinan atau disebut dengan leadership. Kepemimpinan ini sebetulnya merupakan materi yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa saya katakan penting? Karena pada diri manusia itu terdiri dari yang namanya kepemimpinan. Saya mengutip dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Kullukum ra'iyatu wa kullukum an ra'iyatu in mas'ulah. Itu artinya bahwa apapun peran kita, apapun level kita, kita adalah pemimpin. Dimanapun kita, apapun perannya, perlu kita pahami bersama bahwa apapun kita, siapapun kita adalah pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ini sangat penting kita berikan karena mahasiswa yang pada hari ini akan memasuki tahap akhir untuk menjadi seorang calon sarjana. Tentunya ini dibutuhkan jiwa yang kuat, kemampuan yang kuat, dan penyesuaian diri untuk menyelesaikan tahapan-tahapan selanjutnya. Sehingga materi kepemimpinan ini perlu kami berikan untuk mengisi hasanah berpikir, wawasan saudara ketika nanti akan menghadapi berbagai macam persoalan, baik di dalam kampus ataupun Anda ketika berada di rumah. Apalagi di masa Covid-19 ini tentunya banyak hal yang harus kita kelola dengan baik. Kita perlu meningkatkan imun kita juga supaya kita bisa selalu sehat dan terhindar dari Covid-19. Ini juga terkait dengan yang namanya kepemimpinan. Sebelum kita berbicara banyak terkait dengan kepemimpinan, perlu kita membahas apa sebetulnya itu pemimpin. Ya. Beda antara kepemimpinan dan pemimpin. Kalau kita berbicara pemimpin, berarti kita berbicara tentang orangnya. Pemimpin itu orangnya.
orangnya yang mampu mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Disebut dengan orang. Walaupun disampaikan tadi masing-masing orang itu adalah pemimpin. Akan tetapi bisa jadi ada orang yang tidak berhasil menjadi seorang pemimpin karena dia tidak mampu mendorong dan menggerakkan orang lain untuk bekerja. Nah, sekarang paling tidak anak-anakku sekalian, nanti akan Anda hadapi berbagai persoalan, terutama mengelola diri sendiri. Dalam hal ini, kalau kita berbicara dengan kepemimpinan terkait dengan yang namanya manajemen, bagaimana kita mengelola. Nah, di dalam kunci namanya pemimpin itu ada, jangan kita lupakan yang namanya 4 poin ya. Menurut Josteri ada 4: planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita mulai dengan kita merencanakan sesuatu yang pada akhirnya untuk tujuan akhir. Kita sejak kuliah kita sudah menetapkan bahwa saya akan selesai dalam waktu mudah-mudahan paling lama 4 tahun. Sehingga kita mulai merencanakan dalam segala hal terkait dengan pengelolaan waktu kita belajar, bagaimana dengan kita mengelola berkomunikasi dengan orang, itu semua kita atur. Kemudian kita koordinasikan, pengorganisasian kemampuan keuangan kita dengan sumber yang ada sehingga kita bisa mencapai kuliah. Kalau kita merasa bahwa kemampuannya kita serba cukup, artinya diusahakan cukup, berarti itu kita harus pintar-pintar mengatur waktu sehingga tidak banyak biaya yang harus kita keluarkan. Itu terkait juga dengan pemimpin. Nanti juga Anda setelah akan tiba di lokasi KKN nanti tentunya akan berhadapan dengan berbagai orang, berbagai karakter. Nah, Anda akan nanti bertemu dengan kepala desa, kemudian dengan mahasiswa, dengan siswa, dengan warga, masyarakat yang ada di sekitar. Nah, di sini dibutuhkan Anda kepemimpinan Anda sebagai seorang pemimpin. Bagaimana apa yang Anda katakan di sini punya tema COVID-19. Bagaimana Anda mengkomunikasikan itu? Bagaimana bekerja orang-orang ada di sekitar Anda sehingga tujuan yang kami sangat harapkan bahwa Anda akan bisa membantu masyarakat itu bisa tercapai. Itu yang dengan. Nah, sekarang kita maju, apa itu kepemimpinan? Kalau kita berbicara kepemimpinan, itu adalah proses, ya. Jadi proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan. Jadi itu kalau namanya kepemimpinan bukan orangnya, tetapi di dalamnya ada orang, tetapi bukan orang, dia terkait dengan proses. Kemudian kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Lagi-lagi, jadi kepemimpinan dan pemimpin itu dua hal yang berbeda, tetapi dia terintegrasi dalam sebuah sistem. Sehingga di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan itu memegang peran yang sangat penting dalam manajemen. Bahkan dapat dinyatakan kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Karena inti sebetulnya dari seorang kepemimpinan adalah sebetulnya adalah pengambilan keputusan. Salah mengambil keputusan berarti Anda akan fatal. Seperti apa yang dilakukan hari ini. Anda telah menentukan bahwa saya harus kuliah lebih kurang harus 3 tahun saya harus KKN. Pada semester 7 saya harus KKN. Berarti adalah keputusan yang Anda pilih adalah sudah tepat. Tetapi perlu ditindaklanjuti setelah memiliki keputusan seperti itu harus ada komitmen. Komitmen diwujudkan dengan implementasi. Tidak hanya bahwa saya komitmen, tetapi tidak ditunjukkan dengan implementasi. Kerja keras. Itu perlu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dari pengertian tersebut terdapat 3 hal di dalam yang namanya kepemimpinan. Yang pertama adalah melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain karena disebut pemimpin tentunya, kepemimpinan tentunya ada pengikut, ya, ada situasi dan ada hasil yang akan kita capai. Jadi yang namanya kepemimpinan itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada orang-orang yang berada di sekitar kita, ada pengikut-pengikut kita. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan itu tentunya kita menggunakan sumber daya yang ada. Baik sumber daya manusia, sumber daya modal,
Ya, itu semua kita harus koordinasikan, kita harus atur sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan. Jadi tidak harus dengan modal besar, uang besar kita bisa mencapai tujuan. Itu merupakan sebuah sistem yang harus saling terintegrasi dan terkoneksi. Ketiga kemampuan itu terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kepemimpinan. Kemudian ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentunya ini pemimpin adalah juga mahasiswa ya. Apapun status Anda adalah pemimpin. Sehingga perlu kita menyimak, kita perlu banyak belajar, perlu ada referensi. Sehingga itu memberikan motivasi kepada kita untuk belajar bagaimana sih sebetulnya pemimpin yang baik itu. Yang pertama adalah memotivasi diri. Kenapa ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Motivasi utamanya pada diri itu sangat mahal harganya ya. 1000 orang yang berada di sekitar kita memberikan banyak masukan tidak akan bermanfaat ketika kita diri sendiri tidak memiliki motivasi yang sangat kuat. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dialah yang akan menggerakkan, dia yang akan merencanakan, dia yang akan memulai, dia akan mengawasi. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya asal katakan duduk dengan tenang, tunggu laporan, bukan itu. Sama seperti Anda nanti ketika berada di lokasi KKA nanti. Anda harus bekerja, harus memulai, harus mengawasi, harus melakukan. Tidak hanya tunggu-tunggu dan kita menyalahkan orang lain. Kok saya tidak ada informasi? Kok tidak ada padesa? Atau intinya bahwa kita harus memiliki kreativitas untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbicara di depan umum. Ini juga hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi bagaimana untuk bisa berbicara di depan umum? Tentunya tidak asal bicara, tetapi kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Kita harus rajin membaca. Dan kita sebisa mungkin kita sebetulnya selama berada di sebuah perguruan tinggi kita harus berusaha berorganisasi. Ibu punya pengalaman dulu waktu Ibu masih kuliah. Ketika saya masuk kuliah semester 1, saya sangat kagum melihat ada mahasiswa yang pintar bicara. Saya tanya, kenapa dia bisa pintar bicara? Dia itu adalah anak organisasi, anak IMM, anak HMI. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu tidak lahir begitu saja, tetapi dia butuh proses. Sama kita menghasilkan sebuah karakter. Karakter itu tidak lahir membalik telapak tangan, tetapi dia butuh proses. Bermula semua dari pola pikir. Pola pikir dari mana? Dari apa yang kita baca, pengalaman yang kita ketahui. Sehingga itu hal-hal yang memang harus kita persiapkan. Untuk jadi kemampuan berbicara di depan umum itu ya harus butuh proses. Kita harus banyak membaca, banyak belajar, dan selalu berkomunikasi dengan orang. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah. Ini salah satu poin yang Anda implementasikan nanti ketika berada di lokasi kuliah kerja Amalia, yang dimana pada saat ini masih ada yang namanya COVID-19. Keberadaan mahasiswa, seperti yang saya sebutkan pada sambutan tadi, bahwa meningkatkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu Anda dituntut sebagai mahasiswa mampu membantu mahasiswa untuk memecahkan persoalan-persoalan maupun permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, transfer pengetahuan kepada bawahan. Ini juga bagaimana kita bisa mentransfer ya, membagi ilmu, menyampaikan ilmu kepada bawahan, kepada teman-teman. Itu hal-hal yang untuk menjadi besar dimulai dari hari ini, ya. Tidak tunggu sarjana, tetapi proses perkuliahan di S1 adalah merupakan proses yang panjang yang bisa menempa. Karena kesuksesan seseorang itu tidak hanya IQ ya. Dari 18 poin kesuksesan seseorang itu, urutan ke-17 itu IQ.
Tetapi yang pertama adalah integritas dan komunikasi yang baik. Hasil penelitian menunjukkan penelitian di Amerika ya, banyak orang yang di PHK itu bukan karena malas, tetapi tidak memiliki integritas. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni, akan menjadi sarjana, memiliki ilmu yang tinggi, memiliki akhlak yang baik. Jadi di sini Anda itu diuji kemampuannya, jadi kemampuan memecahkan masalah. Ini nanti ketika Anda berada di lokasi, tentunya ada yang sendiri ya, disesuai dengan di mana Anda berdomisili, ada yang beberapa orang. Tentunya ini segala hal apa yang Anda ketahui jangan Anda miliki sendiri, tapi disampaikan juga kepada teman-teman. Kemudian kelima adalah memotivasi bawahan. Kita pahami bersama bahwa untuk bisa melakukan sesuatu tentunya kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Oleh karena itu harus kita saling memotivasi. Ketika ada teman-teman yang sudah terpuruk, yang merasa punya masalah, kita motivasi untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, mengenali karakter bawahan. Ya, mengenali karakter bawahan ini kalau Anda sudah menjadi orang pemimpin. Tetapi ketika Anda di lokasi KKN, bisa Anda implementasikan itu mengenali karakter teman-teman yang ada di sekitar, mengenali karakter orang-orang yang berada di sekitar kita. Kapan kita tidak mengenali karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akan sangat berbahaya. Kenapa? Jangan sampai kita bertemu dengan orang yang katakan ada yang mudah tersinggung, atau misalnya kita menegur orang itu hal biasa, tetapi bagi dia itu merupakan harga mati dan malu buat dia. Oleh karena itu pentingnya kita mengenal karakter bawahan ataupun teman-teman kita. Kemudian yang ketujuh adalah keinginan mengetahui perkembangan. Ini yang paling penting bagi seorang pemimpin, utamanya kepada juga mahasiswa sebagai calon-calon generasi penerus bangsa, generasi pemimpin bangsa, itu harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan, utamanya sekarang IT. Apa yang kita lakukan hari ini melalui virtual itu juga perkembangan IT yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu merupakan hadir di depan kita yang harus kita akan implementasikan. Setelah Anda kuliah kerja amalia, nanti Anda akan melanjutkan lagi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Buton, yang tentunya tidak melalui langsung di ruang kelas, akan tetapi melalui virtual. Apalagi dengan adanya surat edaran gubernur yang saat ini yang sudah sampaikan tadi bahwa nomor himbauan 443 4274 itu dilarang kegiatan tatap muka. Jadi Anda nanti juga ketika berada di lokasi kakak menyampaikan itu perkembangan. Jadi perkembangan itu termasuk informasi itu juga perkembangan, ya. Kemudian keinginan melakukan perubahan atau perbaikan itu yang paling penting. Di era disrupsi ini ya, kita seseorang untuk bisa menjadi mahasiswa yang modern, mahasiswa yang bertanggung jawab, yang berkualitas, harus selalu melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan, kita akan ketinggalan zaman dan kita akan hanya menjadi penonton. Sementara bukan itu yang kita harapkan. Kemudian yang kesembilan adalah sikap mental. Mental kita, attitude kita, perilaku kita. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Anda ketika berada di lapangan nanti perlu Anda pahami bahwa Universitas Muhammadiyah Buton itu merupakan universitas ya bernuansa Islami. Tolong jaga sikap, jaga tutur kata, jaga perilaku. Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa ketika bicara seenaknya atau tanpa berpikir panjang, ketika Anda berada di lokasi, tolong lihat itu Anda bertemu dengan berbagai karakter. Sehingga disitulah Anda akan diuji terkait dengan kecerdasan emosional Anda, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Ketika Anda bisa melewati itu, Anda akan menjadi orang hebat. Kemudian yang ke-10 adalah citra diri. Citra diri ada kaitannya dengan sikap mental yang perlu kita harus jaga. Seperti sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan merendahkanmu tanpa seizinmu. Itu ada kaitannya dengan citra diri. Ketika ada orang yang merendahkan dirimu, bukan karena orang lain, tetapi itu atas perbuatan kamu.
Oleh karena itu, jaga diri Anda, tampilkan sesuatu yang bermanfaat, berwibawa, berkarakter. Insya Allah tak seorang pun akan merendahkanmu. Karena kita menjaga diri dengan baik. Jadi kita bisa menjadi seseorang berkarakter itu bukan karena orang lain. Sama pernah saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa jika Anda mencari seseorang di dunia ini yang bisa mengubah hidupmu, merubah hidupmu dan merubah nasibmu, harus lihat di cermin. Siapa dia? Dirimu sendiri. Kemudian ciri-ciri pemimpin yang efektif. Ciri-ciri pemimpin yang efektif itu maksudnya adalah pemimpin yang bisa memberikan manfaat yang baik. Lagi-lagi kembali bahwa berpikir, kita ini kan bukan pemimpin. Saya sudah sampaikan dari tadi bahwa Rasulullah bersabda ya, bahwa kalian itu adalah pemimpin. Apapun peranmu, kamu adalah pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin diri sendiri. Yang pertama adalah harus memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Kemudian mampu atau memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Ini sudah sampaikan tadi bahwa ketika nanti Anda di lokasi KKN, tentu akan diuji tuh kemampuan kecerdasan emosional Anda. Anda pintar, Anda punya intelektual yang kuat, tetapi Anda tidak bisa mengendalikan emosi, akan pasti direndahkan orang. Makanya ada orang bijak mengatakan bahwa belajarlah merendah sampai seorang pun akan merendahkanmu. Itu. Kalau Anda menyombongkan diri, banyak orang yang akan berbuat jahat terhadap dirimu. Banyak orang yang akan berbuat menurunkan dirimu. Tetapi kalau Anda selalu merendah diri, lainnya merendah hati ya. Kalau Anda selalu rendah hati, insya Allah Tuhan akan selalu meninggikan derajat kita. Kemudian memiliki kemampuan analisa yang tinggi. Ini penting. Dengan analisa yang tinggi, kita bisa menghemat berbagai macam. Dari segi keuangan bisa, dari segi waktu bisa, dari segi tenaga. Jadi pada saat kita mengambil suatu keputusan, itu harus kita bisa menganalisa dengan baik. Kemudian yang keenam, memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme yang tinggi ini yang penting berpikir positif. Jangan berlebihan, berambisi, sehingga menghalalkan segala cara. Ketika kita menghalalkan segala cara, kita akan ditinggalkan dan kita tidak punya pengikut. Sama kita berteman, kita perlu ingin lebih dari teman, tetapi ada caranya dan ada waktunya, ada timingnya. Jadi itu butuh proses. Dalam sebuah organisasi begitu kita pintar, kita langsung melakukan segala sesuatu. Sabar dulu. Jangan sampai ada beberapa orang yang merasa juga kenapa dia mengambil pekerjaan saya. Padahal Anda merasa bahwa Anda sudah membantu, tetapi belum tentu diterima. Oleh karena itu, memiliki antusiasme yang tinggi, tetapi tanda kutip perlu kehati-hatian, perlu analisa yang kuat. Kemudian objektif dalam memperlakukan bawahan. Ya bukan karena perasaan subjektif, tetapi objektif, sesuai ya, sesuai. Kemudian memiliki kemampuan menyatakan dapat ya. Tidak cepat putus asa. Itu lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak ada permata yang tanpa polesan, tidak ada orang yang sukses ya tanpa tantangan. Sama ini, tidak cepat putus asa. Jadi mahasiswa itu tentunya nanti akan banyak tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi. Ketika Anda KKN pulang buat laporan, setelah itu Anda akan menyusun proposal, Anda akan ujian penelitian, seminar hasil, ujian skripsi. Tentunya itu akan berhadapan dengan berbagai macam karakter pembimbing. Tentunya dikatakan tidak cepat putus asa. Jadi jangan Anda berhenti pada saat Anda lelah, tapi berhentilah pada saat Anda sudah selesai. Justru pada saat kita lelah itu ujian yang paling berat buat kita untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kita. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa jangan Anda berhenti di saat Anda lelah, tetapi berhentilah pada saat itu sudah selesai. Berarti pekerjaan itu harus dituntaskan. Jangan setengah-setengah. Ketika maju terus, jangan maju mundur. Kalau maju mundur itu ya pencapaiannya juga maju mundur, tidak maksimal. Kemudian berani mengambil keputusan. Ini penting, jangan pelin-pelan, tentukan pilihan dengan penuh analisa.
Kemudian 10 adalah memiliki rasa percaya diri. Ini poin yang terakhir ini, memiliki rasa percaya diri. Urutan-urutan ini bukan berarti bahwa yang nomor 1 lebih penting, tidak. Semua penting buat kita calon-calon pemimpin maupun pemimpin, utamanya mahasiswa pada hari ini yang akan melakukan kegiatan kuliah kerja amalia di tengah-tengah masyarakat, utamanya di masa pandemi COVID-19 yang dibutuhkan kepercayaan diri. Ya. Nah, gaya kepemimpinan, ya, menurut Josteri itu ada berbagai macam gaya kepemimpinan, ya. Sebetulnya ini ada 6. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter, gaya kepemimpinan yang menganggap bahwa kepemimpinan ini adalah milik saya. Egoisnya tinggi sekali. Dalam pengambilan keputusan, dia tidak melibatkan orang lain. Samalah Anda ketika nanti berada di lokasi KKA, Anda perlu berpikir, ada saatnya kita otoriter, tapi ada saatnya kita demokrasi. Kemudian ada namanya gaya kepemimpinan laissez-faire yang memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berbuat. Tentu ada rambu-rambu yang harus ditaati. Kemudian ada namanya gaya kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang selalu mendengarkan saran, selalu mendengarkan nasihat-nasihat atau saran-saran dari bawahannya, dari teman-teman untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada namanya kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan pribadi itu dia tidak melewati suatu sistem SOP. Ini juga ada bagusnya karena ingin selesai pekerjaan dengan baik. Ada namanya kepemimpinan non pribadi. Kepemimpinan yang melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Akan tetapi kekurangannya juga kadang pekerjaan lama selesai. Nah, sekarang muncul pertanyaan, sebetulnya bagaimana gaya kepemimpinan yang baik itu, yang efisien dan efektif? Satu jawabannya adalah kepemimpinan situasional. Jadi ada namanya kepemimpinan paternalistik, ya, kepemimpinan gaya kebapakan yang selalu melindungi bawahannya, yang selalu melindungi, ya. Sekarang jadi pertanyaan, sebetulnya gaya kepemimpinan yang baik yang mana? Lagi-lagi saya sampaikan kepada anakku sekalian, kepemimpinan situasional, menyesuaikan. Jadi ada saatnya kita otoriter, ada saatnya kita melindungi bawahan, ada saatnya kita demokrasi, ada saatnya kita laissez-faire, ada saatnya kita kepemimpinan pribadi, non pribadi. Tinggal kita melihat situasinya, di mana kita menerapkan gaya kepemimpinan itu. Dan intinya bahwa kita harus selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sedikit masalah, jangan kita biarkan berlalu begitu saja, kita perlu komunikasi yang baik. Karena kadang itu, kenapa bisa terjadi? Karena miskomunikasi di antara kita. Sama ketika Anda nanti berada di lokasi, komunikasi itu penting dilakukan dengan siapapun. Sinergitas itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk ketercapaian. Kenapa seperti itu? Karena 10 orang, 10 kepala. Berbeda pemikiran. Oleh karena itu perlu penting pertemuan-pertemuan untuk bisa menemukan satu titik temu. Kita samakan persepsi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir perlu sampaikan konsistensi dalam gaya kepemimpinan. Tentunya di dalam kita melakukan suatu kegiatan. Ini juga termasuk anak-anakku sekalian, mahasiswa yang mengikuti pembekalan kuliah kerja amalia pada hari ini. Tentunya kita akan berhadapan dengan berbagai teman yang punya karakter yang berbeda. Jadi di sini ada namanya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang bisa mempengaruhi kepemimpinan kita juga. Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Semakin kita cerdas, semakin kita bisa mempengaruhi dan bisa mengajak teman-teman. Oleh karena itu diharapkan untuk bisa menjadi calon pemimpin yang baik harus cerdas. Ya, berarti untuk cerdas apa kuncinya? Harus banyak belajar, banyak pengalaman, banyak bergaul.
Tetapi bergaul yang seperti apa dulu? Ya, bergaul yang tujuannya positif. Kita tidak harus duduk di rumah karena kita tidak mau ingin terjangkit atau tidak ingin terpengaruh, tetapi itu bukan satu-satunya. Akan tetapi kemampuan kita bagaimana mengelola, menerima, memfilter segala sesuatunya sehingga bisa bernuansa dan berkontribusi bagi diri kita. Jadi kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk kehendak keinginan. Sehingga di sini ada tipe-tipe, ya, ada tidak mau ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ada berbagai macam karakter teman atau bawahan. Yang pertama adalah tidak mau. Dia tidak mau dan tidak mampu. Jadi tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua, tidak mau. Ya, tidak mampu. Tidak mampu tetapi dia mau melakukan itu. Ya, dia sebenarnya tidak mampu mengerjakan, tetapi keinginannya besar untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, dia mampu tetapi tidak mau. Dan yang keempat adalah mampu dan mau. Tentunya keempat tingkatan ini disesuaikan dengan kemampuan seorang pemimpin untuk mengelolanya. Oleh karena itu tadi pentingnya bahwa kita sebagai seorang pemimpin ataupun anak-anakku sekalian nanti tiba di lokasi memahami karakter orang-orang yang berada di sekitar saudara. Ya, karena mengetahui seperti itu, apa yang akan dilakukan bisa menghadapi teman-teman yang katakan sebetulnya dia mau tapi tidak mempunyai kemampuan. Berarti itu harus diajari. Ya, didorong untuk bisa melakukan itu. Kemudian ada satu kata yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa kepemimpinan itu adalah bukan posisi, tetapi kepemimpinan itu adalah action. Kalau ingin Anda menjadi pemimpin yang baik, jangan Anda hanya mendengar laporan, atau Anda hanya ingin menunggu. Tetapi yang paling penting bagi anakku sekalian adalah Anda itu adalah sekarang calon-calon pemimpin generasi penerus bangsa, harus selalu berbuat, harus selalu berusaha, bekerja keras untuk bisa menerima, mendapatkan kesuksesan. Itu satu kata kunci yang perlu Anda ingatkan selama, bahwa kesuksesan itu tidak dicapai dengan hanya membalik telapak tangan, tetapi butuh proses dan kerja keras. Dan tidak ada yang mendahului, Pak, mengkhianati proses, ya. Keberhasilan itu tidak mengkhianati proses. Tidak ada orang langsung jadi gubernur. Tidak langsung Anda menjadi seorang, katakan, ketua BEM. Itu semua butuh proses. Anak-anakku sekalian, harapan kami semoga apa yang kami bawakan pada hari ini masuk, bisa memberikan kontribusi dan bisa memotivasi Anda bahwa apapun yang Anda lakukan, yang Anda inginkan bisa tercapai. Apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Itu bisa tercapai, akan ada tetapi bahwa Anda harus punya komitmen, kerja keras, dan kerja keras. Einstein menyampaikan bahwa kecerdasan seseorang itu diperoleh dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Ingat ya, bahwa kecerdasan itu diperoleh dari 1% inspirasi, 90% karena kerja keras. Itu yang Ibu sampaikan, tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada mahasiswa yang miskin. Dalam Al-Quran tidak satu ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan miskin, tetapi dalam keadaan kecukupan. Siapa yang membuat kita miskin? Diri kita sendiri. Jadi sekarang mulailah berpikir untuk bagaimana memotivasi diri, memulai diri bekerja keras sehingga Anda menjadi orang sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi materinya cukup menarik, panjang lebar Ibu Rektor itu menyampaikan mengenai kepemimpinan. Namun perlu kami sampaikan bahwa tadi ada bisikan dari belakang bahwa sesi tanya jawab nanti di sesi selanjutnya, Pak. Oh begitu. Ya, jadi hari sekarang ini kita tinggal sudah lewat 1 menit sebenarnya. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa partisipan hari ini sampai materi saat ini itu ada 779 orang.
Jadi teman-teman yang di rumah silakan perbaiki duduknya dulu untuk kemudian kita ganti ke materi selanjutnya karena materi Ibu ini sudah berakhir. Tapi ada satu hal yang kemudian ingin saya tutup dari materi ini, bahwa kepemimpinan tadi itu adalah salah satunya itu proses. Kalau para filsuf itu menganalogikan seorang pemimpin itu seperti seseorang yang membawa wadah. Jadi wadah ini seberapa besar wadah yang kita bawa, itu adalah proses kita. Jadi teman-teman yang akan ber-KKA, kalau bawa wadahnya itu sebesar gelas, yang akan kita terima ya sebesar gelas. Tapi kalau misalnya teman-teman yang akan ber-KKA ini bawanya baskom, seperti itulah yang kita terima, sebaskom pengetahuan, sebaskom pengalaman dan lain sebagainya. Saya pikir itu catatan menarik dari materi kepemimpinan dari Ibu Rektor. Jadi kami sampaikan terima kasih atas materi penguatannya tadi, ini sungguh menarik. Jadi untuk selanjutnya nanti ada moderator yang akan memimpin materi berikutnya untuk teman-teman. Jadi seluruh peserta pembekalan KKA silakan memperbaiki duduknya. Yang mau minum silakan minum dulu. Yang mau makan silakan untuk pergantian materi. Oke, terima kasih Bu untuk materinya.